Pernahkah kau membayangkan bahwa di antara wajah-wajah yang kau temui hari ini, mungkin ada seorang kekasih Allah yang tengah menyamar di hadapanmu? Sosok yang tampak biasa, tapi doanya mampu mengguncangkan langit. Sahabatku, kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan menembus tabir rahasia para wali tersembunyi, mereka yang dihina manusia, tetapi diagungkan oleh para malaikat. Mereka yang diam dalam keramaian, namun setiap helaan napasnya menjadi cahaya yang menahan bala dari bumi. Kami akan mengajakmu memasuki dunia sunyi yang tidak terlihat mata, dunia di mana para wali menyembunyikan diri di balik kesederhanaan, dunia tempat penghinaan menjadi jalan kemuliaan, dunia di mana seseorang yang kau anggap biasa, ternyata namanya dibacakan di hadapan arasi. Siapa mereka? Mengapa mereka menyembunyikan diri? Apa rahasia doa mereka yang mampu mengubah takdir? Dan mungkinkah seseorang yang kau remehkan justru menjadi perantara turunnya rahmat Allah kepada seluruh makhluk? Jika hatimu siap, mari menyelam lebih dalam, karena setelah ini, cara pandangmu terhadap manusia tidak akan pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, di antara langkah-langkah kita di dunia ini, ada rahasia besar yang sering luput dari pandangan manusia. Sebuah rahasia yang tidak terletak pada kemegahan, bukan pada pangkat, bukan pada popularitas, bukan pula pada kecerdasan atau penampilan. Rahasia itu bersembunyi di balik sosok-sosok yang tampak biasa, sederhana, dan tak dikenal, tetapi namanya disebut-sebut oleh para malaikat di langit. Sahabatku, pernahkah engkau membayangkan bahwa mungkin di sampingmu saat ini di kereta, di pasar, di lorong kecil yang sunyi berjalan seorang kekasih Allah yang sengaja menyembunyikan dirinya dari dunia? Wajahnya tidak bercahaya di mata manusia, bajunya mungkin lusuh, langkahnya perlahan, senyumnya sederhana, namun di sisi Allah, namanya harum mewangi dan dipuji oleh para malaikat. Mereka bukan ustaz terkenal, bukan kiai besar, bukan ulama yang ceramahnya viral. Mereka bahkan sering terlihat seperti orang biasa, atau malah dianggap remeh, disepelekan, diabaikan. Namun doa mereka menembus langit yang paling tinggi. Munajat mereka menggetarkan arasi, dan rintihan malam mereka menjadi sebab turunnya rahmat yang menenangkan bumi. Sahabatku yang dicintai Allah, ada hamba-hamba pilihan yang Allah sembunyikan di balik pakaian kepolosan. Mereka bekerja sebagai buruh harian, tukang sapu jalanan, penjaga malam, pemulung yang tak terlihat oleh mata manusia. Ada pula yang Allah tampakkan sebagai orang yang tampak tidak berpendidikan, atau bahkan sedikit dianggap aneh. Tetapi semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tirai, itu adalah hijab ilahi yang menutupi kemuliaan mereka agar dunia tidak merusaknya. Karena bila manusia mengenal mereka sebagai wali, maka pujian akan berdatangan, sanjungan akan melimpah, nama mereka akan dielu-elukan, dan itu akan membahayakan hati mereka. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, memilihkan bagi mereka jalan sunyi, jalan yang hanya dikenali oleh mata langit. Sahabatku, di awal perjalanan ini, mari kita membuka hati kita. Mari kita menanggalkan penilaian-penilaian duniawi yang sering membuat kita lupa bahwa kemuliaan sejati tidak pernah berada pada penampilan luar. Kemuliaan itu berada pada hati yang tunduk, pada ruh yang berserah, pada jiwa yang berjalan menuju Allah dengan langkah yang jujur dan sederhana. Video ini akan membawamu menyelami rahasia para kekasih Allah yang tersembunyi, tentang bagaimana mereka hidup, mengapa mereka memilih jalan sepi, dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka yang diam, namun dirindukan oleh langit. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pejamkanlah hatimu sejenak, tarik napas perlahan, biarkan jiwa ini tenang, karena perjalanan ini bukan sekadar cerita. Ini adalah undangan bagi kita semua, untuk melihat dunia dengan cara yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih penuh keimanan. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita mulai. Semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya yang tidak pernah padam hingga akhir zaman. Sahabatku yang dirahmati Allah, seringkali kita membayangkan para kekasih Allah sebagai sosok yang luar biasa, tampak mulia, atau dikelilingi cahaya kebesaran. Namun sesungguhnya, banyak di antara mereka justru berjalan dalam keseharian yang sangat sederhana, tenang, dan tidak menarik perhatian. Mereka hidup dalam diam, menyatu dalam kehidupan manusia, tanpa pernah menampilkan siapa mereka sebenarnya. Para wali itu, sahabatku, ada yang bekerja sebagai petani di pelosok desa. Tangan mereka penuh lumpur, wajah mereka terik oleh matahari. Mereka menanam bukan hanya benih di tanah,
tetapi juga kesabaran dan syukur di hati mereka sendiri. Di mata manusia, mereka hanyalah orang biasa, tetapi di sisi Allah, setiap gerakan mereka adalah zikir yang tidak putus. Ada pula yang menjadi tukang sapu jalanan. Setiap pagi, mereka menyapu dedaunan jatuh dengan gerakan perlahan, seolah membersihkan luka-luka dunia. Mereka bekerja tanpa keluhan, tanpa mengharap dipuji. Saat orang lain melihat mereka hanya sebagai pekerja kecil, Allah melihat mereka sebagai hamba yang lembut hatinya, menjaga bumi dengan kesabaran yang langka. Sahabatku yang dicintai Allah, ada juga wali yang berbaur di pasar. Mereka berdagang kecil-kecilan, mungkin menjual sayur, buah, atau roti hangat. Mereka tersenyum kepada pembeli, tidak pernah menipu, tidak pernah meninggikan suara. Mereka melewati hidup dengan kejujuran yang begitu tulus, hingga malaikat pun ikut mencatat setiap langkah sebagai sedekah. Banyak pula di antara mereka yang tampak seperti orang tua renta yang berjalan pelan, memegang tongkat, duduk di pinggir masjid, atau memungut sampah yang berserakan. Tidak ada yang mengenal nama mereka, tidak ada yang tahu kisah mereka, tetapi Allah mengetahui setiap detak hati mereka, setiap bisikan doa yang mereka sembunyikan. Sahabatku, kehidupan para wali itu bukan tentang tampilan luar, bukan tentang pakaian yang indah, bukan tentang gelar, bukan tentang kedudukan. Mereka justru memilih kehidupan sederhana, sebab dalam kesederhanaan itulah hati lebih mudah menjadi jernih. Dalam kerendahan itu, jiwa lebih mudah tunduk. Mereka tidak ingin dikenal, mereka tidak ingin dihormati, karena pengenalan manusia seringkali menjadi tirai antara seorang hamba dan Tuhannya. Para wali itu berjalan di tengah manusia, namun hati mereka berjalan menuju Allah. Mereka ikut tertawa bersama orang lain, tapi tangis malam mereka hanya diketahui oleh langit. Mereka bekerja dengan tenang, namun jiwa mereka terus berzikir tanpa suara. Dan inilah, sahabatku, yang membuat jejak mereka begitu indah. Kesederhanaan mereka bukan kelemahan, tetapi justru kekuatan. Ketidakterlihatannya bukan kebetulan, tetapi perlindungan. Allah menjaga mereka dari sorotan, agar hati mereka tetap bening dan tidak tercemari oleh pujian dunia. Maka jangan cepat menilai seseorang dari penampilan. Jangan meremehkan orang yang hidupnya tampak biasa. Bisa jadi, orang yang paling sederhana di antara kita adalah orang yang paling dicintai oleh langit. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita belajar melihat dengan mata hati, bukan semata-mata lahir. Karena para kekasih Allah sering berjalan di dekat kita, tanpa kita pernah mengenal siapa mereka sebenarnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu ilmu yang dikenal di kalangan para arif billah, sebuah ilmu yang tidak diajarkan di buku, tidak disampaikan di mimbar, dan tidak dipelajari melalui hafalan. Ia bukan ilmu untuk menjadi terkenal, bukan ilmu untuk dihormati, tetapi ilmu untuk lenyap dari perhatian manusia. Para kekasih Allah menyebutnya sebagai ilmu menyembunyikan diri. Ilmu ini bukan tentang menghilang dari pandangan mata, bukan pula tentang trik untuk tidak terlihat. Ilmu ini jauh lebih lembut, lebih halus, lebih dalam. Ia adalah kemampuan hati untuk tidak ingin dilihat, tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuji. Ia adalah kecenderungan ruh untuk bersembunyi di balik tirai kesederhanaan, demi menjaga kemurnian hubungan dengan Allah. Sahabatku, para kekasih Allah memahami bahwa fitnah terbesar bagi seorang yang berjalan menuju Tuhannya adalah ketika manusia mulai memujinya. Pujian itu seperti racun manis, ringan di bibir namun berat di hati. Ia bisa mematahkan keikhlasan, mencemari niat, atau bahkan mengubah hubungan seorang hamba dengan Robnya. Maka mereka memilih jalan sunyi, jalan yang tidak dilalui oleh banyak orang. Ilmu menyembunyikan diri ini tumbuh dari makrifat. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia mengenal kelemahan dirinya. Ia merasa malu bila namanya disebut-sebut, padahal ia tahu betapa banyak kekurangannya di hadapan Allah. Ia merasa getar ketika dipuji, seperti seseorang yang membawa bara api di tangan. Maka ia menjauh dari tempat yang ramai, dan menghindar dari penghormatan yang berlebihan. Sahabatku, para wali itu tetap hidup dalam masyarakat. Mereka bekerja, berkeluarga, bergaul dengan manusia biasa, namun hati mereka selalu berada dalam keadaan menyepi. Mereka tidak membiarkan siapapun masuk ke ruang terdalam jiwanya, ruang yang hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Terkadang, ilmu ini membuat mereka tampak sangat biasa, tidak menonjol, tidak mencuri perhatian, tidak mencari panggung. Ada di antara mereka yang sengaja tampak seperti orang yang sederhana, bahkan seolah tidak memiliki keistimewaan apapun. Mereka memilih pakaian sederhana,
pekerjaan sederhana, dan kehidupan yang tidak menarik sorotan. Itulah cara mereka menjaga kebeningan hati. Sahabatku, ilmu menyembunyikan diri juga mengajarkan para kekasih Allah untuk menutupi amal-amal mereka. Mereka menangis di malam hari, namun di pagi hari wajah mereka cerah seperti tidak pernah menangis. Mereka bersedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kiri tidak mengetahuinya. Mereka membantu banyak orang, tetapi namanya tidak pernah disebut. Semua dilakukan dalam senyap, hanya antara mereka dan Allah. Dan inilah rahasia besar itu, semakin seseorang berusaha menyembunyikan dirinya dari manusia, semakin Allah menampakkan namanya di langit. Semakin ia menutup amalnya dari pandangan manusia, semakin Allah membukakan pintu cintanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ilmu ini bukan hanya untuk para wali. Setiap kita bisa belajar darinya, belajar untuk tidak bergantung pada pujian, belajar menenangkan ego, belajar merendahkan diri. Karena terkadang, kemuliaan sejati justru hadir pada saat kita tidak terlihat oleh siapapun, kecuali oleh Allah. Semoga Allah mengajarkan kita bagian kecil dari ilmu yang agung ini, agar langkah kita menjadi lebih ringan, hati kita menjadi lebih jernih, dan hidup kita menjadi lebih dekat kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap hal yang Allah tetapkan pada hamba-hamba pilihannya selalu mengandung hikmah yang dalam, termasuk penyamaran para wali, keputusan langit yang membuat mereka tampak biasa, tidak dikenal, dan tidak menonjol di hadapan manusia. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa para kekasih Allah justru dibiarkan hidup seperti orang biasa? Mengapa mereka tidak dimuliakan secara lahiriah? Mengapa keistimewaan mereka seolah ditutupi? Sahabatku, ketahuilah bahwa penyamaran itu adalah rahmat. Rahmat bagi mereka, rahmat bagi manusia di sekitar mereka, dan rahmat bagi perjalanan rohani yang mereka tempuh. Hikmah yang pertama adalah menjaga hati mereka dari penyakit paling halus dalam perjalanan menuju Allah, ujub dan bangga diri. Ketika manusia memuji, memandang dengan kagum, atau menyanjung berlebihan, maka hati bisa tergelincir tanpa terasa. Sedikit saja rasa ingin diagungkan tumbuh, perjalanan itu dapat runtuh. Maka Allah menjaga mereka dengan cara yang paling indah, menjadikan mereka tidak terkenal di bumi, agar tetap mulia di langit. Hikmah kedua, sahabatku, penyamaran membuat mereka bebas untuk beramal, bebas untuk menolong siapa saja tanpa merasa diawasi, bebas untuk menangis di malam hari tanpa ada yang bertanya, bebas untuk bermunajat tanpa menjadi tontonan. Bila manusia mengenal mereka, setiap langkah mereka akan dipantau, setiap nasihat mereka akan diminta, setiap kesalahan kecil akan diperbesar, dan itu bisa membebani mereka, menghalangi ketenangan yang dibutuhkan hati para kekasih Allah. Hikmah ketiga adalah untuk mengajarkan manusia agar tidak tertipu dengan penampilan lahir. Allah ingin hati kita belajar melihat lebih dalam, agar kita sadar bahwa kemuliaan tidak ada pada pakaian indah, wajah tampan, gelar panjang, atau status tinggi. Kemuliaan itu berada pada hati yang bersih dan amal yang ikhlas. Dengan menyembunyikan para wali di tengah manusia biasa, Allah mendidik kita agar tidak sombong. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan adalah orang yang setiap malam didengar doanya oleh seluruh langit. Sahabatku, hikmah keempat adalah agar para wali tidak menjadi pusat ketergantungan manusia. Jangan sampai orang lebih bergantung kepada wali daripada kepada Allah. Jangan sampai dua mereka dijadikan tempat bersandar, sementara Allah dilupakan. Allah menjaga hambanya agar tidak menjadi berhala baru dalam hati manusia. Maka Allah sembunyikan mereka, agar manusia tetap bergantung hanya kepadanya. Dan hikmah terakhir, sahabatku, penyamaran itu adalah cara Allah memuliakan mereka dengan cara yang paling lembut. Dunia hanya melihat permukaan, tetapi langit melihat kedalaman hati. Dunia menilai berdasarkan penglihatan, tetapi Allah menilai berdasarkan kejujuran jiwa. Maka Allah tinggikan mereka di alam yang jauh lebih agung, alam yang tidak dijangkau pujian manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika kita memahami semua ini, hati kita menjadi lebih tenang dalam memandang hidup. Kita belajar untuk merendah, kita belajar untuk tidak merasa lebih baik dari siapapun, dan kita belajar bahwa kemuliaan sejati seringkali tersembunyi di balik sesuatu yang tampak sederhana. Semoga Allah memberi kita cahaya untuk melihat dengan mata hati, dan kerendahan untuk mencintai siapapun tanpa menilai penampilannya. Sahabatku yang dirahmati Allah, jalan para kekasih Allah bukanlah jalan yang dipenuhi karpet merah. Ia bukan jalan penuh pujian, kehormatan, atau kemudahan. Justru,
Banyak dari mereka diuji dengan apa yang paling menyakitkan bagi hati manusia, penghinaan, cercaan, dan dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, sahabatku, di balik semua ujian itu, terdapat rahasia kemuliaan yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Para wali Allah hampir selalu melewati fase di mana manusia meremehkan mereka, bahkan kadang menganggap mereka lemah, bodoh, atau tidak berharga. Padahal, penghinaan itu bukan karena mereka hina, melainkan karena Allah sedang meninggikan mereka dengan cara yang hanya dipahami oleh hati yang lembut. Seringkali, seorang wali berjalan di pasar dan orang-orang mengejeknya. Ada yang tertawa, ada yang meludahi, ada yang memanggil dengan panggilan buruk. Namun para wali itu tidak membalas. Mereka tidak marah. Mereka tidak menuntut pembelaan. Mereka hanya tersenyum, menunduk, atau diam. Dan diam mereka bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati mereka telah dipenuhi Allah. Sahabatku, ketahuilah bahwa salah satu cara Allah mensucikan jiwa kekasihnya adalah melalui penghinaan manusia. Karena tidak ada yang lebih cepat mematahkan ego selain direndahkan di depan banyak orang. Ketika kita dipuji, ego bertambah. Tetapi ketika kita dihina, ego itu runtuh. Dan hati yang runtuh itulah yang paling lembut untuk menerima cahayanya. Ada kisah tentang seorang kekasih Allah yang suatu hari dilempari oleh anak-anak kecil. Ketika ditanya mengapa ia tidak marah, ia menjawab dengan tenang, "Biarlah mereka. Yang penting Allah tidak melemparku dari rahmatnya." Jawaban itu lahir dari jiwa yang telah melihat dunia hanya sebagai bayangan. Dan kemuliaan sejati hanya berada di sisi Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, kadang, penghinaan itu sengaja Allah bukakan agar mereka tetap rendah hati, agar mereka tidak merasa istimewa, agar mereka tetap berjalan di bumi dengan wajah tertunduk, bukan dengan dada membusung. Bahkan ada wali yang memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan biarkan manusia memuliakanku, sebelum Engkau memuliakan aku di hadapan-Mu." Dan apa balasan Allah untuk mereka? Sementara manusia melihat mereka sebagai sosok biasa, atau bahkan hina, langit memandang mereka sebagai pilar bumi. Dalam keadaan mereka duduk di tepi jalan, mungkin dengan pakaian lusuh. Malaikat menyebut nama mereka di hadapan Allah. Dan Allah berfirman kepada malaikat, "Aku mencintainya, maka cintailah ia." Sahabatku, ketika seseorang dihina di dunia, tetapi ia sabar, memaafkan, dan tetap lembut, maka Allah meninggikan derajatnya di hadapan seluruh makhluk langit. Dan derajat itu jauh lebih mulia dibandingkan semua penghormatan manusia. Inilah rahasia besar itu. Penghinaan di dunia seringkali menjadi tangga menuju kemuliaan di sisi Allah. Maka bila suatu hari engkau direndahkan, janganlah hancur. Mungkin itu adalah cara Allah memurnikan hatimu dan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar, yang tidak tumbang oleh kata-kata manusia, dan lebih memilih kemuliaan di sisinya daripada kemuliaan di mata dunia. Sahabatku yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda para kekasih Allah, ada satu perkara lembut yang sering terlewat oleh pandangan manusia, diamnya mereka. Diam yang bukan kosong, bukan hampa, bukan tanpa makna, tetapi diam yang penuh dengan cahaya, dengan zikir, dengan keyakinan yang dalam. Diam yang mampu mengguncangkan takdir, menggugah langit, dan mengundang rahmat yang turun tanpa jeda. Para wali itu, sahabatku, bukan orang yang suka berbicara banyak. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan siapa diri mereka. Mereka tidak berusaha mempengaruhi manusia dengan kata-kata keras atau suara lantang. Justru, semakin mereka dekat kepada Allah, semakin sedikit kata yang keluar dari bibir mereka. Karena bagi mereka, bicara tidak selalu berarti menyampaikan. Dan diam tidak selalu berarti tidak melakukan apa-apa. Di balik keheningan itulah hati mereka berbunyi lantang di hadapan Allah. Sahabatku, ketika malam turun dan manusia tertidur, para wali bangun perlahan. Hanya Allah yang menjadi saksi. Mereka mengangkat tangan, menghela napas panjang, lalu menjatuhkan kepala di atas sajadah yang lembut. Tidak ada yang mendengar suara mereka. Tidak ada yang melihat air mata mereka. Bahkan dinding kamar mereka pun tidak mampu memahami kedalaman rintihan yang mereka bisikan. Namun langit mendengarnya, arasy berguncang karenanya, dan para malaikat diperintahkan Allah untuk mengabarkan, "Doa hambaku telah naik, kabulkanlah apa yang ia mohonkan." Doa para wali itu bukan doa untuk kekayaan, bukan untuk kedudukan, bukan untuk nama besar. Doa mereka adalah doa yang lembut, untuk keselamatan manusia, untuk kemudahan bagi umat, untuk dijauhkan dari bala.
untuk ampunan bagi orang yang bahkan tidak mengenal mereka. Sahabatku, sungguh, di tengah kota yang ramai, mungkin ada seorang lelaki tua yang tidak pernah kita kenal, duduk bersandar pada tiang masjid tua. Mulutnya tidak banyak bergerak, namun di dalam hatinya, doa-doa mengalir seperti aliran sungai yang tidak berhenti. Ia meminta agar hujan rahmat turun, agar murka Allah ditahan, agar umat Nabi Muhammad diberi ampunan yang luas, dan keheningannya lebih berharga di sisi Allah daripada ribuan suara manusia yang dipenuhi ria. Dia mereka adalah bahasa yang hanya dipahami oleh Tuhan, bahasa yang diterjemahkan oleh malaikat sebagai permohonan, belas kasih, dan cinta kepada seluruh makhluk. Sahabatku yang dicintai Allah, para wali sering disebut Aulia Al-Kafa, para kekasih Allah yang tersembunyi. Mereka tidak dikenal di bumi, tapi terkenal di langit. Nama mereka tidak viral di dunia, tapi bercahaya di hadapan para malaikat. Keheningan mereka bukan kelemahan, tetapi kekuatan rohani yang tidak dimiliki banyak orang. Maka jangan pernah meremehkan seseorang yang diam. Mungkin diamnya sedang mengandung doa, dan doa itu bisa jadi yang menjaga kita, keluarga kita, negeri kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita pun diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya diam yang berzikir, tenangnya hati yang berserah, dan lembutnya doa yang naik ke langit tanpa disadari manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap kita pasti pernah merasa ingin dikenal, ingin dihargai, ingin diakui keberadaannya oleh manusia. Namun para kekasih Allah justru berjalan di jalan yang berlawanan. Mereka memilih untuk tidak terlihat, memilih hidup sebagai sosok yang tak dikenal namanya, memilih untuk menjadi biasa-biasa saja di mata manusia. Bagi mereka, dikenal oleh bumi tidak pernah sepenting dikenal oleh langit. Sahabatku, kemuliaan sejati tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengenali kita, tetapi dari sejauh mana Allah memandang hati kita dengan ridha. Ada hamba-hamba yang wajahnya tidak diingat manusia, tetapi namanya disebut malaikat setiap hari. Ada yang hidupnya tidak pernah difoto, tidak pernah dipuji, tidak pernah ditinggikan, namun ia dicintai oleh penghuni langit. Mengapa demikian? Karena Allah melihat apa yang tidak dilihat manusia. Allah menilai apa yang tersembunyi dalam dada. Allah memuliakan mereka yang memuliakannya dalam kesunyian. Di bumi, mereka tampak seperti orang-orang biasa. Mungkin seorang ayah tua yang duduk di teras rumah retak. Mungkin seorang ibu yang menjual sayur di pasar kecil. Mungkin seorang pemuda yang berjalan tanpa disadari siapapun. Namun di langit, mereka adalah nama-nama yang bercahaya. Setiap amal kecil mereka disambut dengan senyuman malaikat, dan setiap rintihan mereka didengar oleh Tuhan semesta alam. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, "Aku mencintai Fulan, maka cintailah dia." Lalu seluruh penghuni langit mencintainya. Dan setelah itu, Allah menanamkan penerimaan dalam hati manusia terhadapnya bukan karena ketenaran, tapi karena cahaya yang keluar dari hati yang bersih. Inilah kemuliaan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Inilah derajat yang tidak bisa dicapai oleh jabatan. Inilah kedudukan yang hanya diberikan Allah kepada mereka yang ikhlas dalam kesepian. Sahabatku, jalan menjadi mulia di langit bukan dengan memperbanyak sorotan manusia, tetapi dengan memperbanyak hubungan rahasia kita dengan Allah. Semakin tersembunyi amalmu, semakin tinggi nilainya. Semakin engkau menutupi kebaikanmu, semakin besar cinta Allah untukmu. Jadilah hamba yang biasa di bumi. Tidak perlu mencari sorotan, tidak perlu menangkap perhatian. Cukuplah menjadi hamba yang dikenal baik oleh Allah, meski tidak dikenal oleh manusia. Karena di hari kiamat, yang memanggil nama kita bukanlah manusia, tetapi Allah, dan itu lebih dari cukup. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita mengakhiri perjalanan batin di seri ini, izinkan aku mengajakmu untuk terus bersama dalam majelis-majelis ilmu yang menenangkan hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Manisnya Iman, agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang kembali kepada Allah, dan lebih banyak saudara kita yang merasakan kedamaian melalui kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Semoga Allah memberkahi setiap langkahmu, menenangkan hatimu, dan menjadikan kita semua hamba yang dirindukan oleh langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.